Oke, di sini aku pengen ngejelasin bagaimana cara install Ubuntu yang pertama. Karena aku udah punya file Ubuntu di dalam Windows, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita klik kita masuk ke VirtualBox, lalu kita klik New, lalu kita kasih nama terserah. Di sini aku kasih nama Ubuntu, Ubuntu ini. Kita pilih next. Di sini aku pengen memory size-nya jadi 2048. Klik next, disesuaikan saja sama kemampuan PC kalian. Lalu kita create. Kita next, dan create. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, kita pilih settings, lalu kita pilih storage. Di sini dalam control IDE kita pilih empty, lalu di optical drive kita pilih yang ini, gambar lingkaran, lalu kita pilih yang Ubuntu 20.04.4. Nah, di sini udah, lalu kita oke. Lalu kita start. Di sini kita pilih English, install Ubuntu. Lalu kita continue aja. Normal installation. Continue. Kita kasih nama kita kasih password bebas. Nah, di sini kita tunggu, emang prosesnya emang agak lama yang bagian sini. Nah, di sini kita udah berhasil masuk ke log, lalu kita masukkan password yang udah kita set tadi sebelumnya pada saat penginstalan. Nah, di sini kita udah berhasil melakukan penginstalan terhadap Ubuntu. Oke, di sini aku pengen ngejelasin gimana cara install GNS3 dalam Ubuntu. Kita buka terminal terlebih dahulu. Setelah udah kita buka, gedein biar enak. Kita masuk ke super user. Oke, untuk penginstalan GNS3 sendiri, kita perlu menambahkan repository terlebih dahulu dengan cara sudo add apt repository. Oke, setelah done, lalu kita update dengan cara sudo apt update. Lalu udah terupdate di sini. Lalu langkah yang terakhir yaitu langsung kita masukin menu untuk penginstalannya, sudo apt install GNS3 GUI sama GNS3 strip server install. Yes. Oke, karena di sini proses sudah selesai, maka software GNS 3 sudah sukses kita install di Ubuntu. Nah, di sini udah ada software GNS 3-nya, artinya kita sudah sukses menginstal GNS 3. Lalu kita coba buka. Lalu yang pengen aku jelasin selanjutnya adalah aku pengen ngesimulasiin sebuah jaringan dengan topologi hybrid di mana nanti ada sekitar 9 host
Dan pada saat terakhir nanti saya akan coba ping dari host 1 sampai host 7 yang berbeda router. Lalu kita coba aja. Namun sebelumnya kita perlu mendownload router terlebih dahulu. Oke, setelah berhasil kita download routernya, lalu kita aplikasikan ke dalam GNS3-nya dengan cara kita masuk ke edit, masuk ke preference, lalu kita pilih iOS router, kita klik new, lalu di sini browse, lalu kita cari aja tadi pilih download. Nah di sini udah muncul C7200. Aku pakai C7200 routernya. Kita open aja. Kita klik next, finish. Nah ini kalau udah kayak gini artinya dia udah berhasil. Kita klik apply. Oke. Lalu kita cek apakah udah benar-benar terpasang atau belum. Nah di sini udah ada C7200. Oke, setelah komponen udah berhasil kita masukkan, lalu kita hubungkan antara satu dan yang lain. Kita klik yang ini. Oke, jika sudah kita rangkai, lalu kita reload agar dia semua jadi warna hijau. Lalu hal yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeset IP address dari setiap host dan router. Dengan cara klik kanan di hostnya, lalu kita pilih konsol. Nah, lalu di sini kita set IP address, bebas IP addressnya. Lalu yang terakhir kita kasih gateway-nya yang tadi belum saya set. Gak apa-apa, kita masukin aja dulu 68.11.1. Nah dia udah terset IP-nya. Lalu PC2 sama, kita set IP address-nya. Lalu setelah semua PC sudah di set, lalu kita set juga routernya. Sama dengan cara konsol. Di sini kita kontak, kita masukkan per hubungannya dengan perangkat lain. Misal di sini F0/0. Di sini F0/0 tadi aku set jadi 65, lalu kita pilih aja INT F0/0. Lalu setelah itu kita ketikkan IP add 92. Di sini maksudnya tadi di F0/0 sini berarti 192.168.11.1. Saya ketikkan subnetnya. Oke, setelah kita set semua IP address dari mulai host 1 sampai host 9 dan router 1 sampai router 3, maka proses pengalamatan kita sudah selesai. Lalu
pada router 1 di sini aku pengen menerapkan sebuah protokol yang bernama OSPF. Untuk konfigurasinya adalah seperti ini. Kita ketik routing OSPF 10. Router OSPF 10. Lalu habis ini kita masukkan network. Kita tuliskan network. Nah, dalam network sendiri di sini kita masukkan network dari, misal aku mulai dari router 1. Di router 1 sendiri kita punya 3 jalan masuk, 1, 2, 3. Kita akan memasukkan satu persatu. Nah, di dalam fase Ethernet 00 yang ada di sini, yang terhubung ke switch 1, di sini dia mempunyai IP address 192.168.11.1, maka dia harus diubah ke dalam network terlebih dahulu. Nah, di dalam network sini dia juga menyertakan wildcard. Di sini aku udah nyiapin sebuah kalkulator di mana dia bisa memunculkan networknya dan juga wildcard. Di sini udah aku masukin 11.1 dan netmasknya sebanyak /27. Lalu aku calculate. Nah, di sini dia muncul networknya 192.168.11.0 dan mempunyai wildcard 0.0.0.31. Lalu kita masukkan aja. Masukkan yang networknya 192.168.11.0 spasi 0.0.0.31. Lalu kita masukkan area 1. Lalu setelah itu kita baru satu jalan yang masuk, baru satu gateway. Lalu kita masukkan gateway yang kedua. Oke, di sini kita udah menerapkan protokol OSPF. Lalu kita end. Wait. Oke, yang di router 2 tadi juga jangan lupa kita end. Right. Enter. Oke. Lalu yang satu lagi adalah aku juga pengen menambahkan sebuah protokol yang bernama MPLS. Untuk konfigurasinya sendiri kita mulai dari router 1. Config. Oke, lalu caranya adalah setelah kita tulis konfigurasi terminal config, maka kita tuliskan interface yang tersambung ke perangkat router 1, di mana yang tersambung adalah F0 int F00. Kita tuliskan MPLS IP. Kita exit. Caranya adalah kita tulis conf t, lalu kita tuliskan IP chef, lalu MPLS IP, lalu kita tuliskan lagi MPLS protokol LDP, label protokol LDP. Lalu habis itu kita masukkan setiap fase Ethernet yang terhubung ke dalam setiap komponen yang berhubungan langsung dengan router. int F0/0. Oke, setelah semuanya sudah kita konfigurasi, kita close saja. Lalu untuk pengetesan,
aku pengen coba ngetes ping dari PC 1 sampai ke PC 7. Dia berbeda router, apakah dia udah bisa terhubung atau belum? Kita coba cek konsol. Nah, dia di sini dari PC 1 sampai PC 7 sudah berhasil terhubung. Artinya konfigurasi atau perangkaian topologi yang kita rangkai tadi sudah berhasil. Dia sudah terhubung dari PC 1 sampai ke PC 7 tandanya. Oke, lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua. Oke, di sini aku pengen ngejelasin tentang bagaimana sih instalasi Git. Oke, dan konfigurasinya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita instalasi dulu Git sudo get install Git. Nah, di sini karena aku sebelumnya udah install, maka di sini tulisannya ini Git is already the newest version. Bagaimana sih caranya kita nge-push file dari lokal ke remote? Lokal tuh PC atau komputer kita, yang di remote tuh yang di website di Git. Nah, sebelumnya kita buat directory di Ubuntu di PC kita dulu. Lalu yang perlu kita lakukan, kita akan buat repository baru di sini dengan cara new. Oke, nah di sini udah terlihat bahwa repository yang kita buat tadi kosong, nggak ada apa-apa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat file dulu. Oke, udah, kita edit dalamnya. Edit dalamnya di sini aku pengen nambahin di sini Ctrl S, Ctrl X. Lalu kalau udah kebuat filenya, yang perlu kita lakukan adalah ketik git init. Nah, ini udah keinisialisasi. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan filenya gitu, test1.txt. Nah, gini. Udah di git add, maka langkah selanjutnya yaitu kita kasih commit git. Nah, ini udah. Lalu yang harus kita lakukan adalah git branch. Udah ke git branch. Nah, lalu di sini udah ada habis git branch main. Lalu di sini kita tulis git remote add ini. Nah, udah. Habis itu yang terakhir kita push filenya. Nah, di username GitHub kita masukin username GitHub. Nah, di bagian password kita masukin di access tokennya. Nah, di sini ada pilihan generate new token. Kita klik aja generate new token. Nah, di sini jangan lupa juga kita checklist repo. Nah, pada saat udah di generate token, kita kopas aja nih tokennya buat jadi password di sini. Paste, enter. Di sini artinya filenya harusnya udah sukses di upload di GitHub. Kita cek aja di your repository. Nah, ini git help me uploaded 16 detik yang lalu. Nah, di sini test1.txt satu commit, kita cek dulu pembuatan file test1.txt. Nah, oke. Lalu kasus selanjutnya adalah bagaimana jika saya ubah file yang ada di lokal atau yang ada di PC kita, tapi ternyata di GitHub juga berubah filenya, tapi nggak tahu yang ngerubah siapa, mungkin rekan kerja kita atau teman kita gitu. Nah, bagaimana cara ininya? Saya akan merubah ke dua filenya yang ada di lokal sama di remote. Saya akan ubah dua-duanya. Yang pertama aku ubah di lokal dulu. Aku buat file baru aja. Lalu nano test2.txt. Yang tadi halo semuanya, yang ini hello all. Ctrl S, Ctrl X. Yang selanjutnya adalah kita buat file juga yang ada di remote. Nah, di create new file namanya aku samain aja kayak yang tadi. test2.txt. Enter. Di sini aku buat hello all di sini.
halo O-nya 3 semuanya pakai tanda seru. Jangan lupa juga di sini ada commit new file. Di sini kita kasih commit yang seperti yang tadi. Ini di sini juga kita buat di lokal. Lalu di sini kita sama yang seperti yang tadi, kita git add. Nah, di sini emang harus kita regenerate, enter. Nah, di sini dia ngasih keterangan reject bahwa file yang kita push gagal. Karena apa? Mungkin dikarenakan ada file sama yang baru. Kita cek statusnya dulu. Status. Nah, di sini your branch is ahead of origin main by 1 commit, di mana dia branch-nya melebihi 1 commit. Lalu kita tuliskan git fetch. Nah, dia udah ngecek. Ntar kita clear dulu. Dia udah ngecek tadi di git fetch udah ngecek bahwa di repo ternyata ada repository, ada file baru gitu, dan repositorinya dan commit-nya udah dicek sampai mana. Kalau kita cek historinya, nah di sini ternyata ada membuat file baru, test2.txt. Yang selanjutnya adalah kita harus merge antara commit yang ada di remote dengan ada di lokal, kita gabungkan gitu. Baru kita masuk ke dalam git pull. Maka dia akan seperti ini harusnya. Nano test2.txt. Nah, di sini ada merge atau gabungan antara yang udah kita buat di dalam GitHub tadi, dalam remote, dan kita buat di dalam lokal. Nah, semisal kita gunain yang ada di remote, tinggal kita hapus saja keterangan-keterangan yang tadi. Ini juga kita hapus. Oke, lalu Ctrl S, Ctrl X. Nah, kalau udah seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah git add. Nah, di sini seharusnya dia udah terupload di GitHub. Oke, updated 14 detik yang lalu. Nah, di sini udah ada nih test2.txt. Di sini juga ada 4 commit. Kita cek. Nah, ini kita bisa cek juga udah bener belum test2.txt. Nah, di sini halo semuanya, pakai yang O-nya 3 sama tanda seru. Oke, mungkin sekian aja dari materi GitHub. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin 4, di mana poin 4 ini kita belajar untuk install Cisco Packet Tracer di dalam Ubuntu. Sebelumnya kita harus download terlebih dahulu Cisco Packet Tracer-nya di website Netacat. Lalu setelah kita masuk ke Netacat, kita klik yang ini, lalu login. Nah, setelah kita sudah berhasil masuk ke sini, lalu untuk downloadnya kita pilih resource, lalu pilih download paket tracer. Di sini dia akan otomatis masuk ke halaman sini, lalu kita pilih yang sebenarnya terserah, namun saya pilih yang Ubuntu desktop version. Pastikan pilih yang Ubuntu version. Aku pilih yang version 8.1.1. Kita pilih download. Lalu setelah download selesai, di sini download sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu apakah file sudah ada atau belum. Harusnya udah ada. Kita masuk ke files. Kita pilih download. Nah, di sini Cisco Packet Tracer udah berhasil kita download. Lalu kita masuk ke dalam proses penginstalan. Lalu untuk penginstalannya kita ketikkan sudo apt install, ketikkan Cisco.
kita pilih oke atau enter. Yes. Nah, setelah berhasil kita install, kita coba cari. Nah, di sini udah ada paket tracer. Nah, di sini kita udah berhasil menginstal dan mendownload dan menginstal Cisco Packet Tracer. Di sini Cisco Packet Tracer sudah bisa kita gunakan. Dan saya di sini saya pengen merancang sebuah IoT sederhana, di mana IoT tersebut saya rancang di Cisco. Dan oke, kita langsung aja. Nah, oke, sebelumnya aku jelasin mekanismenya dulu. Jadi nanti sebuah otomatisasi ini yang aku rancang untuk kita bisa mengontrol, bisa menghidupkan fan, kita bisa menghidupkan light, dan kita bisa membuka jendela dengan cara cukup dengan mengatur dari handphone kita. Di sini sebelumnya aku pengen konfigurasi terlebih dahulu. Kita klik aja, lalu kita pilih config, lalu kita masuk ke advance, lalu masuk ke config lagi. Di sini kita pilih yang home gateway karena kita pengen dia terhubung ke home gateway. Lalu masuk ke IO config, kita masuk ke sini. Di sini kalau sebelumnya kalian baru aja merancang, biasanya dia nggak langsung kepilih di PT IoT 1W, artinya wireless. Biasa jika kalian baru aja mulai, biasa dia di antara 3 ini. Lalu kita pilih yang ini, wireless, yang koneksinya wireless. Lalu udah, kita close saja. Nah, untuk indikasi dia udah terhubung atau belum, dia udah ada sinyal masuk nih di sini. Di sini dia udah ada sinyal masuk ke home gateway. Lalu kita pilih komponen selanjutnya yaitu light. Kita pilih seperti tadi. Nah, pada konfigurasi smartphone-nya, di sini kita masuk ke desktop, IoT monitor, kita login aja. Di sini SSID kita pilih, kita tulis home gateway. Nah, di sini setelah kita setting smartphone-nya jadi terhubung ke dalam home gateway, maka dia akan otomatis mengeluarkan sinyal ke home gateway. Kita bisa atur komponen-komponen yang udah kita pasang di sini. Misal aku pengen ngehidupin ceiling fan, kita pencet di ceiling fan, kita klik, lalu kita klik low coba. Nah, di sini dia udah meskipun dia tidak real ya, dia di sini udah mengeluarkan tanda bahwa dia hidup. Kita pilih high. Nah, dia bertambah nih levelnya, yang tadi cuma 1 dia jadi tambah 2. Artinya dia udah terhubung ke dalam smartphone, artinya dia bisa dikontrol lewat smartphone yang kita punya gitu. Kita matiin lagi, lalu kita coba yang light, kita pilih yang on. Nah, dia udah on juga, dia udah mengeluarkan sinyal bahwa dia hidup. Di sini dia ada tanda hidup. Lalu yang terakhir kita coba kita off terlebih dahulu. Nah, yang terakhir kita coba buka jendelanya. Nah, dia di sini udah terbuka jendelanya. Maka dengan begitu kita bisa mengatur 3 buah komponen di sini yang saya pasang di sini adalah ceiling fan, light, dan window. Kita bisa mengatur ketiga komponen tersebut lewat smartphone. Artinya IoT yang kita buat tadi udah berhasil gitu. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.